Disabilitas intelektual merupakan suatu kondisi seumur hidup. Namun, intervensi dini dapat meningkatkan potensi dan produktivitas seseorang. Penanganan sedini mungkin dan pemberian terapi dapat membantu meningkatkan kemampuan seorang anak agar bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Perlu dilakukan pemeriksaan untuk mendiagnosis kondisi disabilitas intelektual. Hai sahabat RSUI, saya Dr. Kristiana Siahaan, dokter spesialis kedokteran jiwa di RSUI. Jika kamu mendengar mengenai disabilitas intelektual, apa yang ada di benak kamu? Mereka adalah individu spesial yang memiliki keterbatasan intelektual. Keterbatasan ini mempengaruhi fungsi kehidupan sehari-hari seperti kemampuan untuk belajar, membuat suatu keputusan, dan menjalin komunikasi dengan orang lain. Individu dengan disabilitas intelektual memiliki kesempatan dan ruang yang sama seperti individu lainnya. Memahami dan memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas akan sangat membantu mereka untuk dapat menjalani kehidupan dengan lebih nyaman. Tanda dan penanganannya akan kita bahas dalam video ini. Simak sampai habis ya. Disabilitas intelektual merupakan gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan adanya keterbatasan dalam dua bidang kehidupan, yaitu satu, fungsi intelektual atau kecerdasan yang di bawah rata-rata. Kedua, perilaku adaptif atau keterampilan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Seseorang dengan kondisi ini memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam mempelajari keterampilan baru, menyimpan informasi, atau bahkan kurang mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Perlu dilakukan pemeriksaan untuk mendiagnosis kondisi disabilitas intelektual. Beberapa kriteria yaitu 1. Nilai IQ di bawah rata-rata. Kemudian adanya gangguan adaptasi dengan lingkungan baik dalam komunikasi maupun perawatan diri. Dan kondisi ini terjadi sebelum berusia 18 tahun. Tanda dan gejala disabilitas intelektual sangat beragam tergantung dari tingkat keparahannya. Beberapa tanda yang umum dijumpai adalah keterlambatan dalam tumbuh kembang, baik duduk, merangkak, ataupun berjalan. Keterlambatan bicara atau kesulitan berkomunikasi, dan juga terlambat dalam menguasai keterampilan dasar seperti berpakaian, mandi, atau makan sendiri. Selain itu, individu juga mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi sehingga anak mungkin lebih sering mengalami tantrum. Keterlambatan dalam belajar, mengingat, berpikir secara logis dan memecahkan masalah. Dan juga kesulitan untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk usaha pencegahan kondisi disabilitas intelektual adalah perawatan prenatal atau pemeriksaan pada masa kehamilan atau sejak merencanakan kehamilan, seperti pemenuhan asupan gizi, kebiasaan pola hidup sehat, yang salah satunya adalah untuk tidak mengkonsumsi alkohol pada ibu hamil. Pada keluarga yang memiliki riwayat penyakit keturunan, dapat melakukan konseling genetik. Beberapa tes akan dilakukan selama masa kehamilan untuk mengetahui ada atau tidaknya kondisi ini. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai penapisan, bukan untuk pengobatan. Yang terakhir, pengurangan paparan lingkungan yang beresiko dapat berdampak pada bayi. Disabilitas intelektual merupakan suatu kondisi seumur hidup. Namun, intervensi dini dapat meningkatkan potensi dan produktivitas seseorang. Penanganan sedini mungkin dan pemberian terapi dapat membantu meningkatkan kemampuan seorang anak agar bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari, seperti belajar dan keterampilan sosial lainnya. Pertama, dapat dilakukan konseling dengan tenaga kesehatan profesional seperti ke psikiater untuk menentukan tata laksana selanjutnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Pemberian terapi seperti terapi okupasi, terapi perilaku, terapi bicara, dan terapi fisik yang disesuaikan dengan masalah yang dialami oleh masing-masing pasien. Selain melalui terapi, pengobatan untuk kondisi ini juga dapat dilakukan dengan pemberian beberapa jenis obat,
Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Perlu dipahami bahwa keluarga atau orang tua memegang peranan penting agar proses terapi dapat berjalan optimal. Seseorang dengan disabilitas intelektual perlu latihan dalam melakukan berbagai aktivitas agar dapat mengoptimalkan kemampuannya. Selain itu, dukungan dan pendampingan dari orang terdekat dapat membuat mereka merasa lebih aman, nyaman, dan percaya diri. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di rumah seperti melatih kemandirian dengan mendorong anak untuk mencoba melakukan hal baru dan melakukan sesuatu sendiri. Jangan lupa berikan apresiasi atau umpan balik positif ketika ia berhasil melakukan sesuatu. Bimbing dan ulang kembali pelajaran yang didapatkan di sekolah seperti membaca, berhitung, ataupun berbahasa. Dan libatkan anak dalam kegiatan sosial. Melakukan aktivitas fisik dan latih keterampilan sosialnya seperti kerajinan tangan dan hobi-hobi lainnya. Dan pemberian nutrisi yang optimal. Sahabat RSUI, jangan lupa subscribe channel YouTube RSUI, share dan like video ini ya.